warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, khususnya materi menyimak cerita pendek. Nah, anak-anak, siapa sih yang suka mendengar dongeng di sini? Banyak gak sih di sini anak-anak kalian yang suka mendengar dongeng? Coba acungkan tangan. Wah, banyak sekali yang suka mendengar dongeng. Nah, hari ini kita saatnya menyimak cerita. Kita harus mendengarkan dengan baik dan memperhatikan isi ceritanya ya. Dengan begitu, kita bisa memahami jalan cerita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Nah, hari ini Ibu akan membacakan dongeng yang berjudul Kelinci yang Baik Hati. Nah, Ibu akan memperlihatkan tokoh-tokoh yang ada pada cerita ini. Kalian tahu mereka siapa? Seekor apa? Ya, benar sekali. Seekor kelinci dan seekor kura-kura. Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Di sebuah hutan yang hijau dan indah, hiduplah seekor kelinci yang sangat baik hati. Ia suka membantu teman-temannya dan selalu bersikap ramah kepada siapa saja. Anak-anak, menurut kalian, apakah sikap kelinci itu baik? Ya, tentu saja, karena ia suka membantu teman-temannya. Suatu pagi, kelinci berjalan sambil bernyanyi gembira. Namun, ia tiba-tiba melihat seekor kura-kura sedang berjalan pelan sambil membawa keranjang berisi buah-buahan. Nah, coba perhatikan, menurut kalian, mengapa kura-kura terlihat lelah? Ya, benar, karena keranjang yang ia bawa sangat berat. Kelinci segera menghampirinya dan bertanya, "Kura-kura, mengapa kamu terlihat lelah?" Kura-kura menjawab, "Keranjang ini terlalu berat, kelinci. Aku kesulitan membawanya sampai ke rumah." Anak-anak, jika kalian melihat teman yang kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Bagus sekali, kita harus membantu teman yang membutuhkan pertolongan ya. Nah, kelinci juga melakukan hal yang sama. Ia tersenyum lalu berkata, "Tenang saja kura-kura, aku akan membantumu. Kita membawanya bersama-sama ya." Mendengar perkataan itu, mata kura-kura terbinar bahagia. "Benarkah? Terima kasih banyak kelinci, kamu memang baik sekali." Anak-anak, apakah kalian senang jika mempunyai teman-teman yang suka menolong seperti kelinci? Ibu juga gak kalah senang, ibu senang sekali. Kelinci pun akhirnya membantu membawa keranjang itu hingga sampai ke rumah kura-kura. Sesampai di rumah, kura-kura berkata, "Aku senang sekali mempunyai teman sepertimu." Kelinci pun tersenyum. Kita adalah teman, seharusnya kita harus saling membantu. Sejak saat itu, kelinci dan kura-kura menjadi sahabat yang sangat akrab. Mereka selalu membantu dan hidup rukun. Nah, anak-anak, cerita ini sangat menarik bukan? Coba kita ingat kembali isi ceritanya. Siapa saja tokoh dalam cerita tadi? Ya, benar.
Tokohnya kelinci dan kura-kura. Bagaimana sifat kelinci? Pintar! Kelinci memang memiliki sifat yang baik hati dan suka menolong dan ramah. Lalu, mengapa kura-kura merasa kesulitan? Karena ia membawa keranjang yang sangat berat. Apa yang dilakukan kelinci saat melihat kura-kura kesulitan? Ya, kelinci membantu kura-kura tanpa meminta imbalan ya. Itulah sikap yang harus kita teladani. Nah, kalian-kalian, anak-anak ibu, teman-teman ibu. Nah, ketika seseorang membutuhkan pertolongan, teman kita membutuhkan pertolongan, kita harus saling membantunya ya. Nah, ibu punya sesuatu. Sekarang kita mari kerjakan LKPD bersama. Ibu bagikan ini kepada kalian. Nanti kita isi bersama-sama ya. Nah, sebelum mengisi ini, ibu akan bagikan cerita dongengnya kepada kalian. Takutnya kalian ada yang lupa. Nanti ibu bagikan ini ya. Nah, apakah dari kalian ada yang masih bingung dan belum paham? Bisa tanyakan ke ibu ya. Nah, sekarang kita isi ini bersama-sama. Nah, nomor satu di sini pertanyaannya, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita? Nah, pastinya kalian sudah tahu dong. Yang ibu ceritakan itu cerita apa, dongeng apa? Ya, seekor kelinci dan kura-kura. Itu jawabannya. Nomor 2. Di sini nomor 2, mengapa kura-kura terlihat sedih dan kelelahan? Nah, tadi kira-kira kura-kura membawa apa ya? Sampai ia kelelahan. Nah, karena ia membawa keranjang yang sangat berat. Nah, lanjut nomor 3. Apa yang dikatakan kelinci saat melihat kura-kura yang sedang kesulitan? Nah, jawabannya, tenang saja kura-kura, aku akan membantumu. Kita membawa ini bersama-sama ya. Nomor 4. Apa jawaban kura-kura ketika dibantu oleh kelinci? Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya, terima kasih banyak kelinci, kamu baik sekali. Nah, pertanyaan yang kelima, terakhir, apa pesan moral yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Nah, pesan-pesannya yang bisa kita ambil itu, kita harus saling menolong ya anak-anak, saling membantu dan berbuat hati kepada teman-teman. Nah, hebat sekali anak-anak, kalian sudah menyimak cerita dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tepat. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Hari ini kita telah belajar menyimak cerita pendek melalui dongeng yang berjudul Kelinci yang Baik Hati. Dari cerita tersebut, kita mengetahui bahwa tokoh dalam cerita kita adalah kelinci dan kura-kura. Kelinci memiliki sifat yang baik hati, ramah, dan suka menolong. Ketika melihat kura-kura kesulitan membawa keranjang yang berat, kelinci segera membantunya tanpa meminta imbalan apapun. Nah, anak-anak, dari cerita kita tadi dapat mengambil banyak pelajaran yang baik, bahwa kita sebagai teman, kita harus saling membantu dan saling peduli. Jika melihat teman yang kesulitan, kita
kita jangan mengejek atau membiarkannya sendirian. Sebaiknya kita harus berusaha membantu sesuai kemampuan kita. Coba sekarang kalian ingat kembali ya, jika kita melihat teman yang terjatuh di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar, kita harus membantunya dan menolongnya. Nah, jika ada seorang teman yang lupa membawa alat tulis seperti pensil, menghapus, apa yang kita bisa lakukan? Ya, benar sekali. Kita bisa meminjamkannya alat tulis atau membantu teman tersebut. Nah, itu contoh sikap yang baik yang bisa kita lakukan setiap hari, seperti yang dilakukan oleh kelinci dalam cerita tadi. Selain kita belajar tentang sikap baik, hari ini kita juga belajar tentang menyimak. Menyimak berarti mendengarkan ya anak-anak dengan sungguh-sungguh agar kita dapat memahami informasi yang kita sampaikan. Karena kalian menyimak dengan baik, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKPD yang benar. Nah, selain belajar tentang sikap baik, kita juga belajar menyimak. Menyimak berarti mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, agar kita dapat memahami informasi yang kita sampaikan. Karena kalian menyimak dengan baik, kalian juga menjawab pertanyaan LKPD dengan benar. Ibu sangat bangga terhadap kalian karena sudah mendengarkan cerita dengan baik, menjawab pertanyaan dengan semangat, dan mengikuti pembelajaran sampai selesai. Nah, setelah pembelajaran hari ini, semoga kalian menjadi anak-anak yang lebih rajin mendengarkan, lebih peduli sesama teman, dan selalu berbuat hati kepada siapapun. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pesan hari ini. Aku anak baik. Aku suka menolong. Aku peduli kepada teman. Ayo diulang sekali lagi dengan suara yang lebih semangat. Aku anak baik. Aku suka menolong dan aku peduli kepada teman. Yeay, hebat sekali. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian dalam pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya dengan materi yang tidak kalah menarik. Semoga tetap semangat, jaga kesehatan, hormat kepada orang tua, dan jangan lupa berbuat baik kepada teman. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.